Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Novan, kalau 5 itu sudah ada nama itu, yang Anda harapkan masuk satu saja yang pilihan Anda, yang menurut Anda ideal dari sisi harga, dari sisi CV, semuanya siapa, Bung? Itu kan yang tadi bilang tadi kan, mungkin dari 10, 5 itu nggak cocok karena terlalu tinggi, 5 sudah dapat. Iya. Tetapi 5 ini kan perlu ada nego-nego. Khusus di antara 5 siapa yang paling oke, yang paling pas. Iya. Di antara 5 ini. Sudah masuk sebenarnya 5 ini, Boy. Tapi kalau Om Boy bilang satu aja disuruh pilih satu. Misalnya kalau memang yang punya kualitas bagus, kalau dari Australia. Saya ambil contoh Australia aja. Iya. Yang tadi saya sebut, Ange Postecoglou. Dia paling top. Udah paling bagus kalau kita bisa. Karena di Asia juga kan, dia di Australia kan. Itu pernah bawa Australia juara tahun 2015 Piala Asia. Ya. Di Marinos pernah juara di. Kalau tiba-tiba Joachim Low mau gimana? Ya, boleh juga dia mau, tetapi kan harga lagi kan. Joachim Low masa mau terima 2M sebulan, 3M sebulan, pasti akan tinggi. Itu kan pasti akan dilihat. Postecoglou masih bisa tawar-menawar. Kalau dia lagi nganggur saat ini masih bisa diambil. Pertanyaan yang sama ke Bung Kesit. Ya, satu nama aja masuk dalam 5 itu menurut Anda yang paling pas. Saya justru tertarik dengan pelatih-pelatih yang saat ini di kawasan Asia ya, yang ada di kawasan Asia. Walaupun sebenarnya kalau untuk tim saat ini, untuk timnas saat ini, saya lebih condong untuk tetap memilih Eropa, gitu ya. Pelatih dari Eropa. Bahkan kalau perlu hadirkan kembali pelatih Belanda, begitu ya. Tinggal diseleksi siapa aja pemain-pemain ya, pelatih-pelatih yang memang punya kapasitas dan rekam jejaknya lebih jelas gitu. Jangan lagi seperti Patrick Kluivert. Gitu. Tapi kalau misalnya dari sekian nama yang ada, Timur Kapatse misalnya itu bisa dikedepankan juga. Uzbek. Dia pelatih Uzbek. Ya. Sekarang dia meloloskan Uzbek ke Piala Dunia. Tapi sekarang posisinya digantikan oleh Fabio Cannavaro. Dia jadi asisten sekarang. Ya. Tapi saya pikir itu menarik juga begitu. Masih muda juga sih. Masih muda. 44 tahun. Iya, dia tahu bagaimana sepak bola Asia, ya kan. Dan menurut saya di Uzbekistan dia sangat sukses loh. Perkembangan sepak bola di Uzbekistan saat ini sangat. Dan harga masih oke. Harganya masih oke. Bisa. Harganya masih oke. Dari kultur saya pikir masuk lah ya untuk bisa menangani timnas. Itu kalau misalnya saya disuruh memilih. Ini semua penggemar sepak bola pasti punya pilihan. Ada yang Jesus Casas, ada Jesus Casas. Pasti punya semua. Oke, kita simpan aja. Kita lihat nih, ada nggak satu nama nanti muncul di kelima nama ini, Bung ya. Nah, sekarang yang menarik juga adalah saya mau mengajak Bung Kesit dan Bung Ropan berpikir ini nih, komitmen dari para pemain naturalisasi sekarang ini. Ini kan sesuatu yang sangat rigid gitu deh, sangat juga riskan juga, Bung Ropan. Ya kan? Gimana Bung Ropan? Karena salah satu komitmen itu yang saya baca, mendukung strategi jangka panjang tadi. Salah satu nih yang diusulkan oleh PSSI dan diterima oleh para pemain naturalisasi adalah mendukung strategi jangka panjang. Komitmen mereka juga mencakup kesediaan untuk bekerja sama dengan federasi dalam strategi jangka panjang untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional seperti yang dilakukan melalui program naturalisasi yang terarah. Jangka panjang. Iya pasti itu mereka tahu. Mereka tahu juga. Dan Pak Erik sudah berbicara kan. Selama Pak Erik masih bisa menjadi ketua umum, saya pikir mereka akan tetap mengikuti dengan apa yang dikatakan Boy tadi kan, dengan proses jangka panjang. Dan siapapun pelatih mereka harus terima sebagai pemain profesional kan. Dan apalagi PSSI sedang mencari pelatih yang top, yang bagus di atas PK kualitasnya. Pasti mereka juga akan tertarik. Mereka akan nggak mungkin kan, mereka sudah warga negara Indonesia. Ya kan, sudah bermain di tim nasional kan sudah lebih dari 3 kali, nggak mungkin lagi pindah lagi. Ya kan, Jai Ises, Emil Audero semua kan, Calvin Verdong, Kevin Dix semua sudah menyadari mereka harus siap. Mungkin yang merasa yang tua-tua, yang itu yang posisinya mereka yang gawat. Ya, yang kita bisa Tom Hai misalnya, udah 30, Joe Pelupesi, ya, Mark Locke, Jordi Amat. Itu kan yang untuk jangka panjang sampai 2030 itu ya tanda tanya. Apakah mereka masih ada dalam tim? Tetapi kalau yang lain, ya Isis dan kawan-kawan masih bisa. Ya Ivan Sandy Walsh, Sain Patina masih bisa semua. Apalagi bicara dengan Ivar Jenner, Ole Romani, Moro Sisra, Miliano Jonathan kan, itu masih ada semua jangka panjang, masih top semua lah, masih bisa. Justin Hubner. Bung Ropan yakin mereka masih pegang itu? Masih, mereka akan punya komitmen yang kuat untuk tetap berada di. Apalagi kan Verong udah bilang, saya tetap senang dengan Indonesia. Kan Verong Jai Isis apalagi mencintai negara ini sesungguhnya. Bagaimana lihat cara bermain mereka kan, kengototan mereka di lapangan. Hanya demi untuk Garuda, demi untuk Merah Putih. Mereka bertarung habis-habisan. Kalah melawan Irak, mereka tersungkur, menangis. Semua di lapangan. Itu kesungguhan mereka bisa bertarung. Ya, saya pikir mereka tahu itu. Dalam posisi kita gagal di 2026,
kita jangka panjangnya adalah 2030. Kalau kita bicara di ujungnya adalah Piala Dunia, gimana Bung ke situ? Iya, kalau kita kaitkan dengan pemain-pemain diaspora pada saat ini ya, saya kira komitmen itu saya percaya masih mereka pegang ya. Kalau kita lihat statement-statement misalnya seperti J.I.Z yang sekarang begitu bersinar di Sassuolo ya. Bagaimana kalau saya perhatikan ya dari statement dia di dalam sebuah wawancara di klub Sassuolo, dia begitu menjiwai gitu ya. Dia begitu respect, dia begitu apa ya? Begitu luar biasa membela merah putih ya. Dan itu dia ungkapkan begitu bagaimana dia merasakan atmosfer yang berbeda, bisa bermain di sebuah negara dari keturunan orang tuanya ya, kemudian di hadapan puluhan ribu penonton, itu ada jiwanya dia betul-betul bergetar gitu. Dari statement-statement itu saya kira itu cukup menunjukkan bahwa dia punya komitmen yang kuat. Demikian juga dengan Verdong, demikian juga dengan yang muda-muda terutama Justin Hubner misalnya, Ivan Jenner, itu masih kuat. Jadi saya kira memang yang harus diperkuat lagi adalah bagaimana kemudian federasi bisa meyakinkan kepada pemain-pemain ini bahwa proyek ini masih terus berjalan. Ya, proyek ini masih terus berjalan. Masih ada asa yang bisa diraih. Piala Asia 2027. Saya pikir pemain-pemain seperti J.I.Z, Joe Pelopesi, Verdong masih akan tetap menjadi andalan. Dan itu event yang terdekat menurut saya yang harus bisa dibuktikan oleh PSSI untuk bisa meraih hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan Piala Asia sebelumnya. Jadi engagement antara pencinta sepak bola nasional dengan pemain-pemain yang berkiprah di Eropa itu masih tetap kuat. Kuat. Ya, mereka tahu itu semua bahwa kecintaan kita kepada mereka ya. Nah, Bung Ropan, target kalau pelatih baru, kalau kita bicara jangka panjang tadi, ini kita bicara jangka panjang. Bung Ropan singgung jangka panjang. Targetnya apa nih? Yang paling dekat, menengah atau jangka panjangnya? Yang paling dekat sebenarnya kalau bisa dilihat ya, ada kan Gianni Infantino kan di tengah-tengah KTT di Kuala Lumpur kemarin meluncurkan satu pemikiran bahwa akan ada FIFA Asian Cup. FIFA Asian Cup untuk negara. Jadi saya pikir ini satu terobosan yang bagus kalau ini kan wacana. Kalau ini jadi itu target yang bagus, mungkin kita bisa juara. Kalau di AFF kan nggak pernah juara 6 kali runner up. Tapi kalau ada dengan ini siapa tahu akan dileburkan menjadi satu dengan FIFA Asian Cup, ini berarti di bawah FIFA. Naungan FIFA berarti semua pemain bisa bermain. Dan itu akan kalender FIFA. Kalender FIFA. Jadi akan main di semua FIFA Matchday misalnya. Wajib setiap klub di Eropa atau dimanapun itu harus melepas pemain. Nah, kesempatan untuk bisa menjadi juara ada. Kalau pelatih baru mungkin saja target ada di situ. Mungkin ya, itu jangka pendek. Kalau ini 2026 akan terjadi dan Piala Asia di Januari dan Februari di Arab Saudi kita akan masuk ke sana. Ya, kemudian 2030 itu Piala Dunia walaupun di Brooklyn kan 2034 tapi yang paling dekat itu 2030. Dengan pemain-pemain yang ada sekarang, masa keemasan kita generasi yang bagus 2030. Kalau di Piala Asia itu kita harus masuk lebih dari 16. Kemarin kan sudah di 16. SCE membawa kita 16 besar walaupun kita lawan Australia. Tapi sekarang pelatih harus bawa di 16. Pasti itu target yang akan diberikan PSSI kan. 16 besar. Syukur-syukur bisa ke 8 besar. Itu target yang realistis tentunya. Dengan pemain yang ada saat ini, dengan pelatih yang bagus ya, wajar kalau bisa 16 besar harus dicapai lagi. Ya. Dan bisa melebihi dari itu 8 besar, itu luar biasa. Dan saya pikir untuk bisa masuk ke 16 besar dengan materi saat ini, saat itu kan belum ada J.I.Z ketika di Qatar. Belum ada Verdong. Itu masih Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, masih mereka lah yang masih masih ada sana. Sekarang sudah mewah, Emil Audero, Martin Paes. Sudah ada kan Kevin Dix di belakang, Joe Pelupesi, Tom Hay even masih bisa bermain. Range umur mereka masih masuk di situ. Dan itu memang sampai untuk Piala Asia 2027 itu saya pikir Tom Hay masih bisa. Joe Pelupesi masih bisa. Iya kan? Eliano Reinders yang lagi bagus di Persib. Masih oke sama main. Miliano Jonathan itu pas di umur yang pas di situ. Jadi target ke sana wajar. Untuk 2027 masuk 16 besar atau ke 8 besar. Baru mengincar di 2030. Dan saya pikir waktunya juga pas loh ya. Artinya pemain-pemain yang baru masuk seperti Miliano Jonathan, Mauro Zylstra, ya, termasuk juga Ole Romeni lah seperti itu. Ini kan mereka akan memiliki waktu yang lebih lama, lebih banyak berkumpul. Saya pikir ini juga penting begitu. Karena salah satu kegagalan kita menurut saya kemarin pemain-pemain ini belum lama berkumpul. Kita menghadapi round 4, tiba-tiba kita harus membuat skuad utama itu dengan pemain yang sebenarnya baru bergabung seperti Miliano Jonathan, Mauro Zylstra itu kan baru begitu ya. Nah, untuk Piala Asia 2027
dengan program yang akan dibuat oleh PSSI ya, termasuk juga nanti FIFA Matchday yang mereka canangkan di bulan Maret yang nilainya memang jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan November saat ini. Ya. Juni juga ada gitu. Saya pikir ini jadi momen yang pas untuk memperkuat soliditas dari tim nasional Indonesia dengan nama-nama yang kemarin ikut di Piala Dunia 2026. Berarti PR-nya PSSI harus menentukan pelatih secepat mungkin nih, Bung. Tidak mungkin harus. FIFA Matchday di bulan November atau mungkin ditunggu ke bulan Maret. Iya, tunggu di bulan Maret. Katanya kan di bulan Maret, tapi saya pikir terlalu dekat kalau ditunjuk kita mau main FIFA Matchday misalnya di bulan Maret. Di bulan Maret ada pelatih, nggak bisa dong. Nggak bisa. Paling tidak di Januari. Iya, Januari. Paling telat Januari harus sudah ada. Paling ya kalau kan sekarang FIFA Matchday bulan Maret. Maret, jangan di bulan Maret. Kita starting itu. Kita mulai dengan pelatih baru tuh. Sama seperti kemarin kan Kluivert kan di tanggal 8. Ketika pemutusan tanggal 6 dengan STY tanggal 8 Kluivert masuk. Dia punya waktu 2 bulan ketika itu ya. Kemudian ada FIFA Matchday. Jadi sekarang pelatih juga harus demikian. Di Januari awal itu harus ditentukan, harus pengumuman. Atau di akhir, malah kalau di akhir Desember bulan depan diputuskan lebih bagus untuk pelatih ini kan. Ingat Boy, bahwa Piala Asia itu hanya 1 tahun lebih sedikit kalau dari sekarang 2027. Sekarang sudah mau masuk Desember, sudah November. 2026 1 tahun 12 bulan kan. Itu di Januari 2027 loh. Berarti tinggal nggak sampai 1,5 tahun. Kalau itu dari sekarang kan. Ya karena di awal 2027 Iya. 1 tahun 3 bulan mungkin 4 bulan. Sudah langsung. Jadi pas. Jaiz dan kawan-kawan dengan pemain-pemain yang lain tuh bisa bermain tuh di momen yang seperti itu. Gitu. Kita bergeser ke U22 nih, ya kan? Karena tadi menyinggung FIFA Matchday dan PSSI sudah memutuskan yang main adalah U22, asuhannya Coach Indra Safri, ya kan? Berita terbaru, Ivar Jenner dipanggil, Mauro Cesra dipanggil, Dion Marks dan Dion Marks. Nah ini gimana? Bung Isit lo. Iya, jadi ada kesempatan memang bagi tim U22 Indonesia yang akan menghadapi SEA Games ya. Menghadapi Mali tanggal 15 dan 18. 2 kali ya. 2 kali itu yang sudah ditetapkan untuk FIFA Matchday yang akhirnya dimanfaatkan untuk tim U22. Ya saya kira dengan tambahan pemain-pemain yang tadi disebutkan ada Ivar Jenner, ada Dion Marks, dan ada Mauro Cesra. Ya diharapkan ini kan bisa menambah kekuatan dari skuadnya Indra Safri karena tahun 2023 SEA Games di Kamboja kan untuk pertama kalinya setelah 32 tahun kita meraih medali emas. Jadi saya pikir sesuatu yang sangat realistis kalau target untuk tim U22 ya di SEA Games ini kembali mempertahankan itu. Kembali mempertahankan medali emas. Saya pikir iya. Karena kita sudah berhasil sebelumnya dan pelatihnya kan sama. Ya walaupun kita juga masih gambling karena kan kita nggak bisa menduga-duga juga dalam sepak bola. Apalagi ada sedikit kekhawatiran menurut saya dari stakeholders lah dari Menpora gitu, dari pihak Menpora terkait dengan SEA Games ini diselenggarakan di Thailand gitu. Berarti langsung. Sepertinya Thailand masih menjadi momok ya untuk tim. Kita ngalahin mereka kan di final kan 2 tahun lalu. Kita kan menang lawan Thailand ketika itu. Ini menarik Bung Ropan kan bahwa Kemenpora agak-agak sedikit gamang dengan target medali emas. Kenapa harus gamang? Padahal Menporanya kan ketua PSSI. Ngapain? Kan jangan sampai ini suara jangan sampai ini suaranya ketum dong. Ini kan suara yang di bawah. Karena mungkin melihat Thailand tuan rumah, Thailand kuat. Saya pikir nggak ada masalah Thailand. Kalau secara kualitas kita ada di atas Thailand. Kalau dengan nama-nama tadi Cesra. Iya, dengan tambahan pemain-pemain yang dipanggil tadi ya. Iya. Makanya kan. Jadi nggak usah ngapain takut dengan Thailand. Thailand justru yang takut dengan kita. Melihat kita punya komposisi pemain. Sayang memang tidak ada Justin Hubner, tidak ada. Kalau Marcelino ada. Ya kan Adrian Wibowo ada, Miliano Yonatas ada, itu top kita, udah pasti medali emas, bisa dijamin itu. Dengan sekarang 3 ini aja udah pasti oke lah. Jadi tolong diralat ya. Jangan takut, jangan pesimis gitu loh dengan Thailand, ya kan? Mungkin takut digeruduk lagi kalau gagal. Iya jangan. Dan enggak, Coach Indra ini kan cocok dengan tim muda. Oh iya. Anak-anak muda ini. Saya pikir jadi pas itu. Saya pikir iya dong. Rasa percaya diri dari Coach Indra sih tinggi lah ya. Karena bekal ketika dia sukses meraih medali emas di Kamboja itu kan bisa mengangkat moral dia gitu untuk
kembali memimpin tim U22 Dia Indonesia. tuh punya senjata rahasia. Senjata rahasia Untuk membooster. Memboosting para pemainnya ya. Oke, kita bahas lanjutnya nanti U22 setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sportcast Nusantara Review.